Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Ramadan, NIM A241700097. Di sini saya akan menjelaskan usulan magang saya dengan judul Manajemen Pemupukan Tanaman Kelapa Sawit Elaeasis guineensis Jack di Kebun Sei Batang Ulak PT Cilandra Perkasa Riau. Dengan dosen pembimbing Insinyur Adolf Peter Lontoh, MS, dan Dr. Dwi Guntoro, SPMSI. Latar belakang. Kelapa sawit merupakan tanaman industri terluas di Indonesia dengan luas 14,4 juta hektar pada tahun 2017 menurut Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2018. Pemanfaatan kelapa sawit didapatkan dari tandan buah segar atau TBS yang akan menghasilkan minyak kelapa sawit yang dibedakan menjadi dua, yaitu crude palm oil atau CPO dan kernel palm oil atau KPO. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, yaitu salah satunya sebagai bahan baku minyak goreng, perkebunan kelapa sawit harus menjaga produksinya agar tetap optimal dan mengembangkan industri kelapa sawit, menurut Herdiansyah dan Lontoh 2013. Produktivitas kelapa sawit ini dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek. Salah satunya terpenuhinya zat unsur hara dengan cara ditambahkan melalui kegiatan pemupukan. Tujuan. Ada dua tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan magang yang akan dilaksanakan, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum adalah menambah pengetahuan serta memperoleh pengalaman dalam keterampilan kerja budidaya kelapa sawit. Sedangkan tujuan khusus mempelajari dan mengetahui manajemen dalam aspek pemupukan kelapa sawit, serta menganalisis permasalahan dalam pemupukan agar efektif dan efisien. Metode, lokasi dan waktu magang. Kegiatan magang akan dilaksanakan di Perkebunan Sei Batang Ulak yang dikelola oleh PT Cilandra Perkasa yang bertempat di Kampar Riau. Kegiatan magang akan dilaksanakan selama 4 bulan, dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2021. Metode, prosedur pelaksanaan. Kegiatan magang yang akan dilaksanakan meliputi kegiatan aspek teknis dan manajerial kebun. Kegiatan aspek teknis yang dilakukan yaitu sebagai karyawan harian lepas selama 1 bulan. Pada aspek ini, kegiatan magang yang dilakukan meliputi kegiatan pemeliharaan dan pemanenan kelapa sawit. Kegiatan yang dilakukan yaitu pembibitan kacangan dan kelapa sawit, sensus ulat, pengendalian guma, pengendalian hama dan penyakit, kastrasi, pemupukan transinjeksi, dan pemanenan. Aspek manajerial diperoleh pada saat menjadi pendamping mandor selama 1 bulan dan pendamping asisten kebun selama 2 bulan. Aspek manajerial meliputi kegiatan planning, pengorganisasian, pelaksanaan, dan controlling. Kegiatan yang akan dilakukan menjadi pendamping mandor meliputi pengawasan hingga kontrol terhadap kinerja dan kegiatan seluruh karyawan. Kegiatan pendamping asisten meliputi mengarahkan dan mengawasi kegiatan dan kerja mandor maupun karyawan, mengawasi hingga mengontrol seluruh proses dan evaluasi kerja seluruh kegiatan di divisi. Pengamatan dan pengumpulan data. Data yang menjadi sumber ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari 7 bagian, yaitu ketepatan jenis pupuk, mengamati jenis pupuk yang diaplikasikan, konsentrasi, dan membandingkan dengan standar perusahaan. Ketepatan dosis pupuk, pengamatan banyaknya taburan pupuk per tanaman dan membandingkan dengan standar perusahaan. Pengamatan karung untilan 3 ulangan dengan masing-masing 10 karung. 5 orang penabur, 3 blok ulangan, dan 10 tanaman. Selanjutnya, ketepatan waktu pemupukan, membandingkan standar perusahaan dan data real waktu pemupukan di lapangan. Yang keempat, ketepatan cara pemupukan. Pengamatan terhadap 5 penabur pupuk, 3 blok sebagai ulangan, dan 10 tanaman sebagai contoh.
5. Ketepatan tempat pemupukan. Pengamatan pada jarak tawuran terhadap batang tanaman dan dibandingkan dengan standar perusahaan, dengan 5 penabur dan 10 tanaman contoh. Yang keenam, gejala defisiensi hara tanaman. Pengamatan dilakukan pada tanaman kelapa sawit secara visual pada 3 blok kelapa sawit. Unsur yang diamati adalah N, P, K, Mg, K, B, dan Fe. Premi dan prestasi kerja. Mekanisme dan keefektifan pelaksanaan pemupukan, serta mempelajari sistem premi berdasarkan tenaga kerja. Selanjutnya, data sekunder. Data sekunder didapatkan dari 1. Wawancara di lapangan. Wawancara langsung dilakukan di lapangan dengan tenaga kerja dan para asisten kebun ataupun mandor. Yang kedua, dokumentasi di lapangan. Dokumentasi dilakukan dengan seizin perusahaan untuk bahan bukti. Yang ketiga, data perusahaan. Data perusahaan didapatkan seizin perusahaan dan melakukan perbandingan dengan data di lapangan. Analisis data dan informasi. Setelah data didapatkan, mulailah dilakukan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif berupa penjabaran mengenai seluruh data dan informasi yang diperoleh di lapangan. Analisis kuantitatif digunakan dalam pengolahan data berupa perhitungan secara matematis meliputi nilai rata-rata dan persentase, hasil pengamatan, dan uji T untuk membandingkan 2 sampel. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om.